dari bab selanjutnya. Bab selanjutnya ini adalah mengurangi perilaku anak yang bertujuan untuk mencari perhatian saja. Nah, di sini kita akan membahas tentang buku pintar untuk mengasuh anak di dalam cerita 2D. Nah, saya minta tolong bantuannya ibu-ibu untuk membacakan cerita tersebut. Nah, Bu Yuyun, saya minta tolong untuk membacakan cerita tersebut. Nah, yang ini Bu, untuk 2D. Nah, ini kita. Bu, uangnya sangkang Bu. Bu, uangnya sangkang. Ya Allah Bu, kepingin loh. Kalian harus ini Mas. Nggih, mboten apa-apa. Kita hari ini kan bukan hari Jumat, jadi kita nggak boleh minum es. Kita harus tunggu sampai hari Jumat. Kalau sudah hari Jumat, baru kita boleh minum es. Tapi Bu, aku kepinginnya saiki loh. Pingin loh Bu, akhir loh Bu. Ya. Bu. Maaf ibu, saya duluan ya. Maisa, lihat ada burung. Kamu lihat nggak di sana? Wah, api ya Bu ya. Cantik kan? Warnanya apa burungnya? Sampun Pak. Ya, terima kasih Bu Yuyun telah membacakan buku pintar mengasuh anak. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan untuk ibu-ibu semuanya yang hadir dalam pertemuan kelompok ini. Apa saja kesimpulan yang dapat kita pelajari dari cerita tersebut? Bisa jaluk es tuh Pak. Tidak menuruti keinginan anak Pak. Oh ya, bagus, tidak menuruti keinginan. Jadi kita tidak harus selalu menuruti apa mau dan keinginan anak tersebut. Kita harus pintar-pintar untuk memilih dan memilah dari keinginan anak tersebut. Ada yang lain dari ibu-ibu mungkin bisa menambahkan? Mengalihkan perhatian anaknya. Bagus. Dengan melihat burung. Nah, perhatian anak ini jadi bisa teralihkan dan keinginan anak bisa dapat ditunda. Nah, terima kasih kepada ibu-ibu yang telah menyampaikan pendapatnya. Terkadang anak dengan sengaja melakukan hal-hal yang tidak baik hanya untuk mendapatkan perhatian orang tua. Selama perbuatan anak tidak menyebayakan anak maupun orang lain, maka orang tua dapat mencoba dan mengacaukan perbuatan anak. Orang tua diharapkan dapat menentukan perilaku mana yang perlu mendapatkan perhatian dan mana yang tidak, sehingga anak berhenti melakukan perilaku buruknya. Betul kan ibu-ibu? Betul. Nah, selanjutnya mari kita akan mempraktekkan menggunakan berbagai cara dengan mengurangi perilaku buruk anak. Saya minta bantuannya pada ibu-ibu yang hadir di sini untuk membuat kelompok. Nah, mari kita bagi kelompok menjadi 3 kelompok untuk memainkan sebuah peran dari masing-masing cerita. Nah, saya punya 3 cerita. Ini saya menginginkan untuk 3 kelompok. Mungkin Bu Siswi, Bu Vivin bisa berpasangan dan Bu Risa dan Bu Dia bisa berpasangan juga. Nah, untuk Bu Yuyun nanti berpasangan dengan Bu Siswi lagi. Nah, saya minta bantuannya. Yang cerita pertama ini bisa dibacakan oleh Bu Siswi. Berdiri boleh Pak? Ya, silakan berdiri juga nggak apa-apa. Biar semuanya dengar. Aku sedang bermain di luar tanpa memakai sandal. Lalu ia masuk ke dalam rumah dengan kaki yang kotor, membuat lantai jadi kotor. Sementara Bu Lili sedang mengepel lantai. Apa yang harus dilakukan Bu Lili? Sisi? Ya. Wow, dilanjutkan. Aku membersihkan lantai yang kotor. Aku tidak boleh lagi keluar pagi-pagi. Aku harus memakai sandal jika ingin keluar rumah. Nah, ini apa yang menjadi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh kelompok selanjutnya. Selama 2 minggu terakhir, kita sering memukul. Jika tidak senang, dia akan memukul siapa saja.
Pada suatu hari Ito sedang nonton TV saat Ibu Lili sedang menyetrika pakaian di tempatnya. Tiba-tiba Agus datang mengganti program televisi sehingga membuat Ita kesal dan langsung memukul Agus. Agus menjerit kesakitan, namun Ita terus memukul Agus. Apa yang sebaiknya Ibu Lili lakukan? Agus diberikan waktu untuk menenangkan diri dan memikirkan akibat dari tindakannya. Nah, selanjutnya, kelompok selanjutnya. Bu Lili sedang mengikuti arisan bersama ibu-ibu lainnya. Bu Lili baru saja mengeluarkan uang untuk membayar uang arisannya. Tiba-tiba Agus dan Ita datang meminta uang jajan. Bu Lili tidak punya uang lagi dan Bu Lili mengingatkan Agus dan Ita bahwa Tolong mereka perhatikan ya temannya sudah lagi. sepakat untuk tidak jajan dalam minggu ini karena ingin menabung untuk membeli sepeda, tapi Ita merengek dan menangis tetap meminta jajan. Dan Agus juga membujuk Bu Lili agar mau memberikan uang jajan. Sementara ibu-ibu lainnya yang mengikuti arisan melihat Bu Lili, Ita dan Agus. Mereka merasa terganggu dengan tangisan Ita. Apa yang sebaiknya Ibu Lili lakukan? Ibu Lili mengajukan Ita dan Agus. Ya, terus baiklah setelah dari cerita tersebut, mari kita membuka untuk buku pintarnya. Kita lanjut ke cerita 2E. Bisa Ibu Dia minta tolong bantuannya untuk membacakan 2E. Membuat aturan bersama anak yang memasuki usia remaja. Pak Rusli, kemana sih Dewi? Sudah jam segini belum pulang. Kita harus bisa lebih tegas dengan Dewi, Bu. Ibu juga, Bu. Jangan gampang saja memberikan izin kepada Dewi. Kalau sudah begini, kita yang repot. Ibu Lili, Ibu juga cemas, Pak, karena Dewi belum pulang. Ibu setuju, kita harus tegas kepada Dewi, tapi bukan berarti harus marah atau kasar ya, Pak. Kita harus bisa tenang dan mengendalikan emosi. Terus selanjutnya, Bu Lili, ya Tuhan, Dewi, Ibu lepas sekali kamu sudah pulang dengan selamat, Nak. Dewi tadi mencari bahan untuk tugas sekolah di internet, Pak. Terus setelah itu Dewi main game online, jadi lupa waktu. Pak Rusli, Bapak dan Ibu khawatir sekali karena kamu belum pulang dan tidak ada kabar. Jika ada sesuatu dengan kamu, kami tidak tahu harus mencari kamu di mana. Ibu Lili, kami tidak mau hal seperti ini terulang lagi. Ini sudah yang ketiga kalinya. Ibu dan Bapak telah memberikan kebebasan dan kepercayaan kepada kamu untuk bisa melakukan kegiatan yang mendukung keperluan sekolah dan masa depanmu kelak. Tapi kebebasan dari kami harus disertai dengan tanggung jawab dari kamu. nah baiklah ibu-ibu, dari cerita di sini bisa diambil kesimpulan, dan apa saja kesimpulan yang bisa diambil dari ibu-ibu. Mungkin Bu Risa yang telah membaca cerita tadi bisa memberikan pendapatnya atau kesimpulannya apa saja. Untuk menentukan aturan bersama itu biasanya ditentukan hanya tidak dengan ibu, tapi ditentukan dengan ibu dan ayah. Terus aturannya tidak mengandung kekerasan, harus bilang secara pelan-pelan. Nah, bagus sekali, bisa dipahami nggih ibu-ibu ya semuanya. Nah, dari cerita tersebut dapat kita ambil dalam cerita tadi, Bu Lili dan Pak Rusli sepakat untuk bersikap tenang namun tegas dalam menghadapi Dewi. Bu Lili dan Pak Rusli tidak menghakimi tindakan Dewi, namun mereka menyampaikan akibat dan tindakan Dewi. Ibu Lili memilih untuk mengatakan Ibu dan Bapak khawatir sekali, dan Agus menjadi tidak bisa menyelesaikan tugas sekolah daripada mengatakan kamu kemana saja tidak ada kabar. Dengan menyampaikan akibat dari perbuatannya, anak akan menerima bahwa ia bersalah
Kemudian selanjutnya Ibu Lili dan Rosi juga memberikan kesempatan pada Dewi untuk menentukan sikap selanjutnya seperti apa. Baiklah ibu-ibu, bisa dipahami ya? Untuk selanjutnya bisa kita sambung lain waktu. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.